Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, di sini akan membahas tentang permasalahan pariwisata ekonomi kreatif. Yang pertama ialah fasilitas wisata rusak dan tidak terawat. Permasalahan dari masalah ini yang pertama adalah fasilitas wisata di destinasi seringkali rusak dan tidak terawat, sehingga dapat mengurangi daya tarik bagi pengunjung. Adapun analisis akar masalahnya, yaitu yang pertama adalah tidak ada anggaran khusus pemeliharaan. Yang kedua, tidak ada standar operasional prosedur atau disebut dengan SOP yang jelas. Yang ketiga, tenaga teknis yang kurang memadai. Serta yang terakhir adalah penggunaan bahan bangunan berkualitas rendah. Nah, di sini ada juga redaksi solusi. Yang pertama adalah perbaikan berkala dan penyusunan dan implementasi. Adapun prioritas masalah ini ialah masalah ini dianggap prioritas dengan skor 15. Selanjutnya yang kedua adalah permasalahan SDM atau sumber daya manusia pariwisata yang kurang terlatih. Nah, adapun permasalahannya adalah sumber daya manusia di sektor pariwisata kurang terlatih dan tidak memahami kewirausahaan. Adapun akar masalahnya adalah kurangnya pelatihan, tidak adanya program mentoring, dan pemahaman kewirausahaan yang minim. Selanjutnya, untuk prediksi solusi, yaitu solusinya adalah pelatihan rutin dan program inkubasi bisnis untuk meningkatkan kapasitas SDM. Adapun pemangku kepentingan seperti Dinas Pariwisata, Dinas UMKM, dan juga komunitas kreatif harus memikirkan prioritas atau memperbaiki semua ini ke jalan yang benar. Adapun prioritas masalah ini dianggap tidak prioritas dengan skor 11. Di bagian ini membahas permasalahan yang cukup penting, yaitu soal implementasi kebijakan pariwisata yang masih lemah. Jadi, walaupun kebijakannya mungkin sudah ada, tapi dalam pelaksanaannya di lapangan belum maksimal dan belum benar-benar berdampak. Kalau kita lihat lebih dalam, ada beberapa akar masalah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama, tidak ada sosialisasi kebijakan yang memadai. Banyak pelaku pariwisata bahkan masyarakat umum yang mungkin belum tahu atau belum paham tentang arah dan isi kebijakan yang dibuat. Kedua, monitoring dan evaluasi masih kurang, sehingga tidak ada tindak lanjut yang jelas. Padahal ini penting untuk memastikan apakah kebijakan berjalan sesuai rencana atau tidak. Dan yang ketiga, implementasi kebijakan juga belum terarah. Jadi, seperti tidak ada panduan yang jelas. Akhirnya, pelaksanaannya jadi tidak konsisten di berbagai tempat. Lalu, solusi yang bisa diprediksi untuk mengatasi ini adalah perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh, supaya semua pihak yang terlibat benar-benar tahu dan paham apa yang harus dilakukan. Selain itu, perlu juga penguatan sistem monitoring dan evaluasi, supaya implementasinya bisa dipantau dan diperbaiki secara berkala kalau ada hambatan. Sayangnya, masalah ini pada saat ini masih dianggap kurang prioritas dengan skor 10. Artinya perhatian terhadap isu ini belum terlalu tinggi, padahal seharusnya ini bisa jadi fondasi penting untuk mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan. Untuk menangani masalah ini, pemangku kepentingan yang terlibat antara lain Dinas Pariwisata, DPRD, dan bagian hukum Setda. Harapannya mereka bisa duduk bersama dan menyusun strategi implementasi kebijakan yang lebih kuat dan terarah.
Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai akses jalan rusak dan transportasi yang belum terintegrasi. Ini adalah topik yang relevan dengan kondisi kita di Tanjung Pinang yang sekarang ini. Sebenarnya, apa sih inti masalah dari topik tadi? Jadi, sering banget kita lihat nih jalan-jalan menuju tempat wisata kita itu pada jelek, banyak lubang, atau enggak banget deh buat dilewatin. Ini bikin kita nggak nyaman di jalan, kadang mobil bisa rusak atau bahkan ban kita menjadi bocor. Ditambah lagi, sistem transportasi kita itu masih belum teratur. Maksudnya di sini, kalau mau kemana-mana, terutama ke tempat wisata di sekitar sini, kadang susah banget cari angkutan yang pas atau harus gonta-ganti berkali-kali. Terus, kenapa ya masalah ini kayaknya nggak beres-beres di daerah kita? Nah, kita udah coba cari tahu, ada 2 penyebab utamanya. Yang pertama itu ada perencanaannya cuma buat jangka pendek, kayak pas ngebangun atau benerin jalan itu cuma buat sementara, nggak dipikirin biar awet puluhan tahun, makanya cepet rusak lagi. Nah, yang kedua itu ada kualitas bahan dan pengerjaan yang kurang maksimal. Maksudnya di sini bisa jadi bahan aspalnya kurang bagus atau pas ngerjainnya tuh kurang teliti. Jadi ya gitu deh, gampang jebol. Nah, kalau gitu gimana cara biar masalah ini bisa diatasi? Kita punya ide solusi yang bisa kita coba terapkan. Seperti perbaikan jalan yang beneran berkualitas. Ini maksudnya kalau benerin jalan itu harus pakai bahan yang bagus dan dikerjakan dengan benar, biar tahan lama dan nggak cepet rusak lagi. Selanjutnya ada membangun sistem transportasi yang terpadu. Kayak ini penting banget. Harus ada jalur angkutan yang jelas dan gampang diakses, atau kalau bisa yang langsung nyampe ke tempat-tempat wisata kita di Tanjung Pinang ini, biar wisatawan juga betah dan gampang kemana-mana. Masalah ini bukan hal sepele loh, ini penting banget dan harus jadi prioritas utama kita di Tanjung Pinang. Makanya kita kasih skor 12, artinya ini benar-benar harus segera ditangani. Dan buat nyelesain ini, kita nggak bisa kerja sendiri, kita butuh kolaborasi dari banyak pihak. Nah, yang harus ikutan patungan, pikiran dan tenaga itu seperti Dinas PU yang ngurusin jalan, Dinas Perhubungan yang ngatur angkutan, Bapeda yang bikin rencana pembangunan jangka panjang, serta DPRD yang ngawasin dan nentuin kebijakan. Kalau semuanya kompak, kita yakin masalah ini bisa cepat teratasi di Kota Tanjung Pinang. Gambar ini menjelaskan berbagai faktor penyebab keterbatasan fasilitas dalam mendukung destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari banyaknya permasalahan yang muncul, hanya 4 isu utama yang diangkat dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu kerusakan fasilitas wisata, yang kedua lemahnya peran SDM pariwisata, yang ketiga lemahnya implementasi kebijakan, serta yang keempat adalah buruknya akses serta integrasi transportasi. Mengapa hanya 4? Pemilihan 4 permasalahan ini didasarkan pada urgensi, dampak luas, dan keterkaitan langsungnya terhadap kualitas layanan pariwisata di lapangan. Permasalahan yang dipilih memiliki skala pengaruh yang signifikan baik terhadap kepuasan wisatawan, keberlanjutan sektor kreatif, maupun konektivitas antar wilayah. Dengan membatasi pembahasan pada 4 poin utama, kita dapat menyusun rekomendasi yang lebih tajam, terfokus, dan realistis untuk diimplementasikan. Yang pertama yaitu fasilitas wisata yang rusak dan tidak terawat. Salah satu personal mendasar yang kerap dijumpai di lapangan adalah kondisi fasilitas wisata yang tidak layak pakai. Banyak infrastruktur seperti toilet umum, tempat duduk, pusat informasi, hingga galeri UMKM yang rusak atau tidak terpelihara. Hal ini menciptakan kesan negatif bagi wisatawan dan menurunkan kenyamanan serta daya tarik destinasi. Jika fasilitas dasar tidak mendukung, maka sebesar apapun potensi suatu lokasi wisata tidak akan mampu berkembang optimal. Yang kedua, ada SDM pariwisata kurang terlihat. Kualitas dan keterlibatan sumber daya manusia dalam sektor pariwisata juga masih menjadi kendala.
Banyak pelaku pariwisata seperti pemandu wisata, pengelola destinasi, atau pelaku ekonomi kreatif belum memiliki keterampilan pelayanan, komunikasi, atau pengelolaan yang memadai. Kurangnya pelatihan dan pendampingan menjadikan SDM ini tidak terlihat dalam rantai nilai pariwisata. Padahal, SDM adalah ujung tombak pengalaman wisata yang berkualitas dan berkesan. Lalu ketiga, implementasi kebijakan pariwisata lemah. Meskipun terdapat berbagai regulasi dan kebijakan untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, implementasinya di daerah masih lemah. Banyak kebijakan yang hanya berhenti di atas kertas tanpa pelaksanaan yang konkret di lapangan. Koordinasi antar instansi belum maksimal, dan pendampingan terhadap pelaku usaha kecil pun masih minim. Tanpa implementasi yang kuat, kebijakan tidak akan memberi dampak nyata bagi pengembangan destinasi. Keempat, akses jalan rusak dan transportasi belum terintegrasi. Aksesibilitas merupakan faktor krusial dalam menunjang pariwisata. Namun, masih banyak destinasi yang memiliki akses jalan rusak dan minim transportasi umum yang terintegrasi. Kondisi ini membuat wisatawan kesulitan menjangkau lokasi, meningkatkan biaya perjalanan, serta mengurangi minat kunjungan. Ketiadaan transportasi yang terhubung secara sistematis antara titik wisata, bandara, pelabuhan, dan terminal membuat pengalaman wisata menjadi tidak efisien. 4 permasalahan ini mewakili hambatan struktural dan operasional yang perlu segera diatasi dengan memperbaiki fasilitas, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat implementasi kebijakan, dan memperbaiki aksesibilitas. Kita dapat mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berjalan dan kompetitif. Baik, saya akan menjelaskan worksheet 2, yaitu hasil perbandingan antar prioritas masalah di Kota Tanjung Pinang. Nah, yang pertama adalah akses jalan yang kurang baik. Akses jalan yang kurang baik ini mendapatkan urgensi 5 karena masalah ini sangat mendesak dan menghambat mobilitas warga, distribusi barang, serta akses ke fasilitas penting seperti sekolah dan rumah sakit. Seriousness mendapatkan 5 juga karena dampaknya sangat besar terhadap berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, bahkan dapat memakan korban jiwa. Dan yang terakhir adalah growth, yaitu mendapatkan nilai 4. Jika tidak segera ditangani, akan memperparah kondisi jalan serta ketertinggalan daerah dan menurunkan daya saing wilayah. Jadi hasil total keseluruhan untuk akses jalan kurang baik yaitu totalnya 14. Melanjut, yang kedua adalah birokrasi yang rumit. Yang pertama, urgensi mendapatkan nilai 4. Masalah birokrasi memang penting, namun tidak semendesak masalah infrastruktur yang seiring berjalannya waktu juga kondisi birokrasi masih saja tetap rumit. Yang kedua adalah seriousness, mendapatkan poin 5 karena ini adalah hal yang serius, serta jika birokrasi yang rumit akan menghambat investasi, akan menghambat pelayanan publik, serta menghambat inisiatif warga. Lalu yang terakhir adalah growth, mendapatkan nilai 3 karena jika dibiarkan akan tumbuh lambat karena banyak faktor eksternal bisa menutupi kekurangan birokrasi meskipun tetap berdampak. Jadi simpulannya, birokrasi yang rumit mendapatkan nilai atau poin 12. Adapun yang ketiga, masalah yang ketiga adalah keterbatasan lahan pertanian. Urgensi mendapatkan nilai 3 karena tidak semendesak infrastruktur yang sifatnya lebih jangka panjang. Seriousness mendapatkan nilai 3 juga karena dampaknya signifikan terhadap ketahanan pangan, tapi masih bisa ditangani dengan teknologi. Dan yang terakhir adalah growth, mendapatkan nilai 4. Masalah ini cenderung tumbuh perlahan, tapi pasti jika tidak ada solusi seperti insentifikasi lahan. Nah, dari hasil perenungan kami, keterbatasan lahan pertanian mendapatkan poin 10. Lanjut, yang keempat adalah fasilitas destinasi pariwisata dan
ekonomi kreatif yang terbatas. Argensi mendapatkan poin 4, yaitu pentingnya untuk mendongkrak ekonomi lokal namun tidak semendesak masalah infrastruktur dasar. Seresnas mendapatkan nilai 3, dampaknya tidak sepenuhnya kritis tapi berpengaruh pada peluang pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir mendapatkan nilai 4, yaitu potensi tumbuh tinggi jika ditangani karena sektor ini cepat berkembang bila diberi dukungan. Nah, fasilitas destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbatas mendapatkan total poin 11. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sampah yang tidak efektif. Regensinya mendapatkan poin 4 karena cukup mendesak dan berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Sesenasnya dapat poin 4 karena serius bisa menyebabkan pencemaran lingkungan dan penyakit. Dan yang terakhir adalah growth, dapatkan poin 5 karena masalah ini cenderung memperburuk dengan karena tidak melakukan pengelolaan sampah yang efektif, maka akan bersifat buruk dengan beriringnya waktu, apalagi pertumbuhan penduduk dan konsumsi semakin banyak. Nah, inilah permasalahan prioritas utama dalam menangani isu yang ada di Kota Tanjung Pinang, dan kesimpulannya kami mengambil masalah yang paling utama, prioritas utama adalah akses jalan yang kurang baik.